Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Etika dan Profesionalisme pertemuan kedua. Ya, oke. Jadi pada pertemuan kedua ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yakni yang pertama memahami konsep dasar etika dan profesionalisme, kedua mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dalam konteks profesional, dan yang terakhir menerapkan etika profesional dalam situasi nyata. Oke, pendahuluannya dulu ya. Jadi di sini ada definisi etika, ya kan? Etika itu adalah cabang filsafat di mana keilmuan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan moralitas yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam perilaku manusia. Jadi etika di sini adalah cabang keilmuan di mana cabang keilmuan ini berfokus kepada nilai-nilai yang dianggap benar dan salah. Ini mengikat pada daerah tempat kita tinggal, ya kan ya. Belum tentu etika yang ada di Indonesia dengan di luar negeri itu sama, ya bisa jadi berbeda. Karena apa? Ya tadi ya. Jadi dia berkaitan dengan nilai-nilai dan moralitas. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua yakni definisi profesionalisme, di mana profesionalisme ini adalah sikap, keterampilan dan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang bekerja dalam profesi tertentu. Nah, bedanya etika dan profesionalisme, kalau etika itu adalah berhubungan dengan lingkungan kita tinggal, ya kan ya, negara dan lain-lain. Sedangkan kalau profesionalisme itu mengikat pada profesi, ya. Jadi belum tentu di profesi A tadi baik, di profesi B juga baik, bisa jadi berbeda. Ya, seperti di pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika berikutnya ya, yakni kejujuran. Yang pertama, jadi prinsip-prinsip etika ini berlaku umum, ya, dimanapun pasti ada keempat prinsip ini. Yang pertama yakni kejujuran, ya kan, ya namanya kejujuran, ya kan ya. Nah itu kita harus bisa menerapkan kejujuran dimanapun kita berada, khususnya ketika dalam dunia kerja, ya. Jadi di dunia kerja itu biasanya kan kita dilatih untuk jujur mungkin dalam pelaporan, jujur dalam pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Karena jujur ini menjadi kunci, ya kan ya. Ketika kita dipercaya oleh atasan, terus kita ketahuan nggak jujur, ya kan jadi masalah, ya kan ya. Tuh, apalagi kalau kejujuran ini dalam sektor-sektor industri jasa. Nah, ini juga penting. Maksudnya Pak, industri jasa itu gimana? Kayak keuangan, bank. Nasabah uangnya 1 juta. Kalian hitung 1 juta, tapi kalian masukkan cuma 800.000, 200-nya ditilep guys. Nah, itu namanya nggak jujur ya. Tuh, jadi merugikan. Kejujuran ini adalah nanti outputnya adalah merugikan, ya kan? Yang merugikan. Oke? Nah, kalau jujur ini Pak, misalkan nggak enak badan, ya kan ya, atau malas kerja terus izin nggak enak badan, ya itu juga gak jujur ya. Tapi kalau di situ misalkan bosmu itu jahat, ya kan ya, nggak boleh cuti, ya kan ya, ya nggak apa-apa sekali. Oke, berikutnya integritas. Kalau integritas di sini ada contohnya adalah ketika kita dipasrai sebuah project di dalam pekerjaan kita. Nah, orang yang berintegritas itu adalah orang yang dia itu akan menyelesaikannya dengan baik. Jadi tidak hanya selesai tapi baik. Ya, kan ada nih yang bahas asalkan selesai, ya kan ya. Meskipun hasilnya asal-asalan, ya kan ya. Nah, itu tidak berintegritas. Ya, jadi tidak hanya selesai tapi baik. Ya kan? Karena kalau hanya selesai bisa jadi ya tugasnya salah-salah, ya kan ya, nggak bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah keadilan. Ya, kalau keadilan ini adalah berkaitan erat dengan
sikap atau prinsip yang dimiliki oleh pimpinan, ya kan ya, level manajer, level direktur, kemudian kepala divisi, itu harus adil ya. Nah, di sini kadang ada yang bingung antara adil dengan sama rata, ya kan ya. Terkadang kita wah pokoknya kalau si A dapat, si B juga dapat kayak gitu. Contoh aja, saya punya uang 1 juta. Terus anak buah saya ada 10, ya kan ya. Kerjanya berbeda-beda, ada yang rajin, ada yang nggak kerja belas, ada yang sampai lembur-lembur dan lain sebagainya. Nah, kalau saya tidak adil atau saya bersikap sama rata, saya kasih 100.000, 110.000 semua, 100.000 semua ya, jadi kan 1 juta, 100.000 semua. Nah, itu nggak adil. Karena apa? Karena ada yang bekerja itu sampai lembur-lembur, ya kan ya. Ada bekerja sampai pusing sampai sakit mungkin, dan ada yang tidak kerja sama sekali. Ya, itu juga berbeda harusnya. Kalau kalian menerapkan prinsip keadilan, pastinya memberikannya sesuai dengan hasil kerjanya mereka, ya enggak? Tuh. Oke, berikutnya tanggung jawab. Jadi untuk prinsip etika itu pasti harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu hampir sama dengan integritas, hanya saja kalau tanggung jawab itu adalah di mana kita berani mengakui kesalahan, berani memperbaiki kesalahan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Contoh pekerjaan kita kurang, ya kita harus bertanggung jawab untuk memperbaiki pekerjaan tersebut. Contoh, ada pekerjaan, kalian ada hambatan dan tidak bisa selesai, ya kalian omongkan, tidak malah lari. Orang yang tidak bertanggung jawab itu cenderung dia itu bukan orang yang kuat, karena dia cenderung takut, ya kan ya. Wah, nanti kalau dimarahi gimana, kalau dimarahi ini gimana, sehingga dia langsung lari. Padahal dengan lari itu malah membuat masalah semakin besar, ya kan ya. Jadi harusnya ditemui tanggung jawab. Ya, saya salah, oke, saya harus bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian etika dalam profesi. Jadi etika dalam profesi ini macam-macam ya, tergantung profesinya. Yang pertama, kerahasiaan. Kalau kerahasiaan di sini itu kalau misalkan kita di industri jasa kayak bank atau mungkin di Dukcapil, ya kan ya. Nah, kita harus menjaga rahasia dari nasabah atau klien kita. Gak mungkin kalau kita kerja di bank atau mungkin di Dukcapil, KTP-nya kalian foto, kalian perjualbelikan. Kemudian kalau di data bank, kalian tahu passwordnya dan lain sebagainya untuk nguras hartanya si nasabah. Nah, itu namanya tidak menjaga kerahasiaan. Padahal di sektor-sektor tertentu kerahasiaan ini cukup penting dan menjadi kunci, ya kan ya. Tuh. Kemudian berikutnya ini kompetensi. Jadi etika dalam profesi yang berikutnya ini kompetensi. Kita harus punya kompetensi ketika kita melakukan pekerjaan tertentu, ya kan ya. Jangan sampai ketika kita ditaruh di bagian IT, ya kan ya, misalkan menyalakan komputer aja nggak bisa. Nah, ini tidak sesuai dengan kompetensi. Hal ini malah membuat produksi atau proses kerja itu terganggu gara-gara kita tidak meningkatkan keterampilan atau pengetahuan profesional kita, ya kan ya. Jadi kalau nggak bisa, ya mau belajar. Makanya itu ketika pegawai baru masuk itu ada yang namanya training, ya kan. Itu adalah proses transfer kompetensi atau mengajari, ya. Nah, tanggung jawab kita gimana? Ya harus bisa, ya kan, karena kita kerja di situ. Jangan sampai kita nggak bisa, terus pura-pura bisa, disuruh malah rusak semua. Gitu. Kemudian loyalitas. Kalau loyalitas ini adalah kesetiaan. Contoh misalkan, kalian bekerja di perusahaan A, kalian tahu semua rahasia di perusahaan A. Ini termasuk kerahasiaan tadi juga ya. Nah, kalian ditawari sama perusahaan B untuk membocorkan semua rahasia perusahaan A. Kalau kalian tidak loyal, kalian akan menunjukkan semua kelemahannya ke perusahaan B, sehingga perusahaan A ini bisa
jatuh ya kan ya, bisa bangkrut dan lain sebagainya. Hal ini juga sama kayak negara ya, yaitu jadi kalau kalian di luar negeri menjelek-jelekkan Indonesia ya kalian nggak loyal sama negara kayak gitu. Harusnya kita tidak mengumbar-ngumbar keburukan yang ada pada instansi ataupun kayak negara kayak gitu ya. Tuh. Kemudian ya ini respect. Kalau respect ini adalah kita saling menghormati antar rekan kerja. Adapun ketidakcocokan dalam hal profesi jangan dibawa ke ranah pribadi. Jadi biasakan masalah personal dan masalah profesional itu dibedakan. Jangan disamakan. Contoh misalkan ketika ada sebuah rapat project, temanmu ada yang nggak setuju dengan caramu, terus ngasih masukan, pada itu harusnya seperti itu kayak gitu ya. Nah terus kalian baper ya kan ya, wah kok seneng mbak hari itu ya kan ya, sampai dibawa-bawa ke rumah kayak gitu ya. Ketika setiap ketemu dia, wah aku gak seneng mbak itu, nah itu beda ya. Karena kalau di profesional ya beda urusannya, itu bedakan antara personal sama profesional ya kan ya. Sama kayak gini, contoh customer service lah ya kan ya. Customer service kan marah-marah, oh gimana nih uang saya hilang gini ya kan ya. Terus yang customer service ini mungkin tahu orangnya ini siapa ya kan, terus dia membawa-bawa ya, uang itu loh kamu aneh gini ya. Enggak ya, karena itu dalam rangka dia bekerja ya kan ya, bukan dalam rangka dia mengurusi masalah personalnya ya kan. Jadi dibedakan harusnya ya, personal sama profesional. Nah, ini contohnya ya. Ada seorang akuntan menemukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Bagaimana ia harus bertindak? Ini ya. Ada juga seorang dokter dihadapkan pada dilema etis antara mengikuti permintaan pasien dan atau mengikuti prosedur medis standar. Apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu ya. Oke. Cukup sekian video dari saya. Untuk nanti absennya lewat Elin. Nanti saya buka kolom diskusi. Nah, di situ wajib harus memberikan saran di kolom diskusi tersebut. Satu mahasiswa satu, ya kan? Itu agar tahu ya kan, ini online ya kan, saya nggak tahu kalian nanti lihat video saya sampai selesai atau enggak ya kan. Jadi nanti ketahuan yang ngikuti sampai akhir itu nanti akan menulis sesuatu di kolom diskusi. Tapi kalau nggak ngikuti dari awal sampai terakhir, dia nggak akan nulis, cuman absen aja. Oke ya, mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.